Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan host podcast Burung Beo. Yeay, akhirnya aku take podcast lagi setelah episode terakhir itu tayang akhir Juli. Terus aku sempat skip minggu pertama Agustus kemarin karena jujur aja sebenarnya malah pengen hiatus selama sebulan atau berapa bulan lah gitu. Karena bingung ya mau bahas apa lagi. Sebenarnya awal aku memutuskan untuk comeback itu kan ya pengen mengeluarkan apapun yang ada di kepala beberapa waktu lalu. Nah, setelah semua udah keluar, sekarang bingung gitu untuk daily-nya setelah kemarin tuh apa gitu, mau bahas apa lagi ya, karena kayak akhir-akhir ini gak ada yang mau dibahas gitu. Udah jarang ngomong sendiri atau kayak diskusi sendiri dengan diri sendiri sepanjang perjalanan atau kemana gitu udah nggak ada gitu. Hari-hari udah disibukkan dengan mengurus bocil. Jadi ya nggak tahu sih mau bahas apa, jujur aja. Apalagi yang dengerin paling juga cuma 1-2 gitu dan belum ada yang ngasih ide-ide atau apa gitu ya. Jadinya bingung gitu mau bikin topik apa yang mau dibahas gitu. Jadi di episode kali ini aku pengennya apa ya? Kalau misalkan di dunia tulis menulis itu kan ada free writing. Jadi ketika kamu nyiapin kertas atau notes atau apapun, buku catatan, terus kamu nulis apapun, nggak usah mikir, terus dikasih waktu berapa menit, free writing aja, kayak apa yang ada di kepala ditulisin di buku catatan itu sekeluarnya, nggak boleh difilter, nggak boleh dipikirin, selama misalkan dikasih waktu 5 menit atau kayak 10 menit, nulis aja bebas. Nah, sekarang aku pengen coba kita terapkan metode itu di podcast kali ini. Jadi ini kayak apa ya? Free podcast ya. Istilahnya jadi free podcast. Tapi pertama-tama mau cerita dikit. Kenapa aku akhirnya take podcast ini? Itu karena akhirnya juga aku bisa menggunakan sound card yang ada di My Studio. Studio. Jadi kalau kalian follow TikTok aku, itu ada tempat take video yang backgroundnya tuh buku. Terus ya pokoknya suasana inilah, suasana studio lah ya. Tapi ada bukunya yang cuma sederet. Nah, itu aku tag-nya di situ, sama kayak di TikTokku saat ini. Karena biasanya aku podcast itu lebih sering di rumah. Dan sekarang mumpung lagi di sini dan sound card-nya juga di sini, jadi pengen nyoba. Baru banget kemarin diajarin lagi sama yang punya sound card. Kayak, oh gitu caranya pakai sound card. Sorry banget karena udah lama gak pakai alat-alat seperti ini, jadi agak-agak katrok ya gitu, agak-agak kudet banget. Ternyata simple banget ya makainya gitu. Dan pagi ini sang empunya udah pulang, lagi menikmati libur dari pekerjaannya, dan aku akhirnya memutuskan untuk kita curi alatnya. Jadi ini aku pakai sound card punya beliau, ini aku pakai headphone juga punya beliau, jadi pinjem dulu ya abang gitu.
Adik rasa abang. Terus apa lagi ya? Itu makanya di sini aku bisa pakai ini sebenarnya, kayak misalkan ada sound efeknya kayak gitu, kayak ketawa. Oh, terus bisa applause juga. Asik, keren banget ya? Keren banget, kayak penyiar beneran nih gitu. Tapi harusnya campur musik ya. Cuma kalau pakai musik takutnya hak cipta ya. Copyright, jadi kayak ya udah gak usah gitu. Oke, ternyata juga bingung juga ya kalau nggak pakai topik ini. Tapi kita coba deh. Gitu. Oke, beranjak dari per sound kartan ini. Tapi bisa juga deh kita elaborasi itu ya. Kalau ngomong-ngomong soal sound card, ya elah. Aku terakhir menyentuh barang-barang seperti ini atau tahu barang seperti ini tuh terakhir waktu duduk di bangku perkuliahan, yaitu tepatnya saat masih bersama seseorang yang adalah seorang anak band. Makanya nggak asing sebenarnya sama sound card gitu, cuma emang udah lama nggak pegang, jadi nggak tahu sih gimana caranya gitu. Terus ya tapi itu masa lalu ya, masa lalu biarlah masa lalu gitu, nggak usah diungkit lagi. Cuma tapi ngomong-ngomong soal masa lalu ya, kadang orang itu seringkali dikira kalau misalkan lu masih ingat berarti lu masih ada rasa, atau kayak kalau lu masih, bukan berharap sih, kayak stuck atau kayak pengen lihat berarti lu belum move on atau apa gitu. Ya intinya kalau masih ingat dengan masa lalu, dengan siapa yang pernah bertahta dalam hati, itu dikira tuh gak move on atau kayak masih berharap dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya kalau di kasusku sendiri itu gak selalu sih. Jadi kalau di aku pribadi itu jangankan mantan terakhir, pertama kali aku suka sama cowok, ya cinta-cinta monyet itu aku masih ingat kapan, waktu, ngapain di sekolah, kegiatan apa di sekolah, itu aku masih ingat. Terus berlanjut ke siapa, itu aku juga masih ingat gitu. Dan kadang kalau misalkan pas gabut gitu kayak pengen lihat, ya aku lihat akunnya gitu. Tapi cuma kayak gitu doang gitu, bukan yang kayak aku masih berharap kepadamu gitu, ya enggak juga gitu. Ya cuma lihat aja. Karena menurutku mau gimana pun kita benci atau kayak kita merasa nyesel pernah suka sama orang ini atau gimana, tapi ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa ya dari mereka juga kita bisa mengenal diri kita yang sekarang. Atau misalkan kalau kita sekarang punya pasangan, ya itulah hasil seleksi dari yang kemarin-kemarin, sehingga kita mendapatkan yang paling tepat kita dapatkan saat ini. Itu. Apa tadi? Oh iya, seleksi itu. Jadi kayak seleksi alam sehingga kita dapat mengenal diri kita sekarang, atau kalau misalkan kita sekarang udah berpasangan, ya itulah hasil seleksi alam dari yang kemarin-kemarin gitu. Jadi kita kalau misalkan yang kemarin, misalkan kita nyesel, terus yang kemarin tuh hilang gitu, kita berharap pengalaman pahit yang kemarin tuh hilang gitu, di skip gitu. Ya belum tentu kita dapat yang sekarang, misalkan kita punya pasangan ya, belum tentu kita dapat langsung yang baik gitu. Gimana kalau ternyata pengalaman-pengalaman yang kemarin itu ya yang membentuk kita untuk tahu bahwa oh berarti aku tuh gak suka
kalau punya pasangan tuh yang gini kayak kemarin gitu misalkan. Oh, aku sukanya yang ini gitu. Oh, itu ada yang di sekarang tuh ada gitu. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dari pengalaman yang pahit itu gitu. Sehingga kita bisa belajar terus nggak berusaha untuk nggak ngulangi kesalahan yang sama dan lain-lain gitu. Jadi itu bagian dari proses hidup aja sih gitu. Belum tentu bahkan belum tentu berteman sama mantan atau apa tuh nggak move on gitu ya, belum tentu juga gitu. Atau jangankan berteman deh, ya itu tadi kayak cuma nginget atau apa tuh kayak orang tuh langsung ngira kayak lu masih berharap ya sama dia gitu. Ya enggak gitu. Tapi bukannya berharap, tapi karena ya mereka pernah ada di hidup gue gitu. Dan gue belum lupa gitu. Ya mungkin lupa akan mungkin kesalahan-kesalahan atau apa, mungkin ya agak-agak ini gitu. Tapi ya hidup mengajarkan aku bahwa nggak usah terlalu benci lah sama orang gitu. Ya biasa aja gitu. Itu mereka ada tuh untuk melengkapi perjalanan hidup gitu. Kalau mereka keskip tuh kita nggak dapet versi terbaik diri kita yang sekarang gitu. Itu sih, itu pembelaanku ya. Namun ada juga yang pengen balikan ya, ada juga yang kayak gitu kan ada gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh enggak gitu. Jadi sejauh hidup selama 28 tahun ini, jujur aja aku belum pernah yang namanya CLBK tuh belum pernah. Jadi selalu orang baru. Seperti yang pernah aku mention di episode berapa ya. Mungkin Tuhan menciptakan aku untuk selalu mempelajari laki-laki baru. Gitu. Mungkin ya. Jadi kalaupun aku lagi stalk atau aku lagi inget atau apa, ya udah itu sekedar ya mereka pernah ada di hidup aku aja gitu kan, nggak bisa dihapus juga gitu. Ya udah biarin aja gitu. Toh banyak dari mereka, banyak dari mantan-mantan keras aku itu yang udah nikah, jadi malah ya udah santai aja gitu. Gitu sih kalau aku ya. Itu. Terus apa lagi ya biasanya yang masalah percintaan. Tapi tuh ngomongin cinta tuh emang gak ada habisnya ya. Mau usia berapapun tuh cinta tuh selalu bikin yang entah lagi berbunga-bunga atau lagi patah hati tuh kayak buminya bergoncang gitu. Kayak cinta tuh kayak entitas yang abstrak yang kayak sulit dipahami gitu ya. Gak bisa dipahami tapi harus dirasa sih. Jadi kalau cinta kayaknya ya memang harus hati dulu baru kepala gitu. Kalau kepala dulu tuh kayak gak make sense gitu. Selalu hati dulu. Kita jatuh cinta sama orang tuh kayak hati dulu. Baru mikir untuk kedepannya cocok gak nih gitu. Tapi itu proses sih. Yang jelas sih hati dulu sih. Atau muka dulu kali. Wajah ya. Oh ganteng, oh cantik gitu. Tapi ganteng tuh relatif ya. Relatif gak ya? Relatif sih, relatif. Ganteng, cantik tuh menurutku relatif. Jadi belum tentu menurut dia ganteng, menurut kita ganteng. Dan belum tentu menurut kita ganteng, menurut orang lain biasa aja. Dan itu sering gitu. Ketika kita suka sama orang tuh kayak, orang kayak teman-teman kita yang tuh kurang seret tuh kayak, lu ngapain suka sama orang itu? Gitu. Dia secara muka biasa, dia kerjaannya biasa atau apa. Lah, yang ngerasakan gue gitu. Lu kan nggak tahu gitu. Makanya setiap kali ada omongan atau kayak ya teringat akan omongan-omongan kayak gitu tuh, jadi keinget ini juga lirik lagunya Mbak Raisa
Teh Yaya yang judulnya Kutukan Cinta Pertama. Jadi itu bait awalnya, lirik awalnya tuh, pesonamu mungkin tak banyak orang tahu, cuma aku. Nah itu, setiap kali jatuh cinta. Makanya kenapa ada ungkapan orang yang jatuh cinta tuh nggak bisa dinasehatin. Ya karena nggak bisa bro. Yang suka tuh dia gitu. Yang tahu. Yang suka. Iya bener deng. Lu nggak bisa. Sorry. Ulangi lah ya. Sambil ngomong ini soalnya. Jadi lu nggak bisa nasehatin dia. Dan nggak bisa kayak, nggak, lu ngapain suka sama orang itu gitu. Ya nggak bisa bro. Itu kayak apa ya? Yang tahu rasanya, yang tahu pesonanya orang yang disukai itu ya diri kita nggak sih gitu. Kadang ya kalau yang beruntung itu si pasangan nih bisa cocok juga sama teman-teman, sama keluarga dan lain-lain. Tapi ada juga yang ya yang tahu tuh ya diri orang yang jatuh cinta gitu. Gak bisa gitu kayak pesonanya apa tuh ya kita gitu yang tahu, yang orang yang jatuh cinta yang tahu gitu. Mau orang lain lihatnya tuh kayak lu matchnya apa sama dia gitu. Ya yang ngobrol kan gue gitu. Yang tahu gue nyaman atau enggak sama orang ini, kita bisa nyambung apa enggak. Terus ya mungkin secara pekerjaan orang lain lihat tuh biasa aja, tapi menurut gue ya yang penting halal. Terus kayak gue mementingkan misalkan karakternya yang lain. Oh dia sabar, oh dia bisa ngelola emosi marahnya, oh dia tahu tempatnya melampiaskan tuh saat kapan, oh saat sendiri, pas sama orang-orang yang enggak, kayak gitu-gitu. Terus dia enggak apa gitu, pokoknya kualitas-kualitas ya yang tahu ya yang jatuh cinta gitu. Enggak bisa dinasihatin tuh benar gitu. Kayak tunggu, mungkin bisa tapi tunggu kayak butterfly eranya tuh turun gitu, baru kayaknya bisa mikir gitu. Dan juga kalau dia ingat tujuan jangka panjang, misalkan dia pengen ke jenjang pernikahan gitu, kayak itu kan aspeknya banyak banget yang harus diseleksi kan, banyak gitu, nggak cuma butterfly in my stomach gitu kan, enggak gitu. Jadi harus banyak yang dipikirin gitu. Jadi ya itu, bener emang cinta tuh emang bikin orang tuh ini deh, beneran kalau nggak dikontrol tuh wow gitu, bikin orang jadi adiktif untuk ketemu, untuk chatting, untuk nah itu selama bertahun-tahun itu akhirnya aku belajar bahwa meskipun kita nggak bisa mengendalikan rasa suka atau kayak siapa yang kita suka atau apa, tapi ternyata ya pelan-pelan kita bisa mengendalikan ekspektasi dan juga rasa ingin kayak dekat gitu. Apalagi kita sebagai muslim ya gitu. Aku sendiri masih belajar, aku juga bukan orang yang suci dan alim gitu, enggak. Iya, kita semua banyak dosa, tapi kita belajar terus untuk memperbaiki diri. Jadi ketika misalkan gitu, kemarin gitu aku sempet suka sama orang gitu. Awal-awal tuh berjalan lancar gitu. Berjalan lancar karena kita chatting itu pas ada butuhnya. Kita ketemu juga pas ada occasion tertentu. Jadi nggak yang tiap hari atau kayak nggak yang seminggu sekali atau kayak apa setiap libur kerja gitu, enggak. Dan itu adalah the most the most bukan beautiful ya, the best time ever sepanjang aku suka sama orang ini gitu. Karena itu kayak damai banget gitu, kayak
jarang kontak, jarang ini, sekalinya ketemu tuh bisa ngobrol panjang atau ya ada aja lah topik gitu. Nah, ketika kapan ya, bukan intens tiap hari, tapi ya cukup, menurutku cukup ini itu beberapa bulan terakhir itu semakin aku ya agak sering dapat chat dari dia atau dapat komen status kayak gitu-gitu, itu memunculkan perasaan tuh pengen dekat terus gitu, proximity-nya tuh pengen terusan dikejar gitu. Dan ketika dia misalkan telat bales atau bahkan nggak bales, terus dia bikin status tapi dia lupa bales, atau dia kemana tapi dia nggak nganggep ceritaku atau apa-apa, itu jadinya sebel gitu. Nah itu mungkin ada kaitannya dengan ya memang harusnya nggak sering itu untuk berhubungan gitu sebelum emang jenjangnya serius gitu. Karena ya itu tadi, kalau nggak dikendalikan tuh pingin terus gitu. Karena siapa sih yang nggak pingin dekat atau bahkan komunikasi terus sama orang yang kita suka tuh, siapa gitu? Nggak gitu. Kan ya semua orang gitu. Tapi ya kalau nggak dikendalikan ya itu kayak pingin terus gitu. Itu mungkin bujuk rayu syaitoni rojim ya. Jadinya sekarang aku riset ulang, riset pabrik. Jadi aku mengembalikan ke mode sebelum aku cukup intens komunikasi sama dia, jadi kayak seperlunya aja gitu. Dan berusaha untuk mungkin gak bikin status supaya gak dikomen gitu. Karena kadang dia random banget komennya gitu. Di status-status yang kukira tuh gak bakal dikomen, ternyata dikomen gitu. Dan akhirnya ya seneng lagi kan, seneng dikomen lagi, terus akhirnya bisa ngobrol lagi gitu. Jadi emang harus dikendalikan sih, karena kalau enggak tuh pengen terus gitu. Jadi supaya menjaga rasanya tetap halal, tetap tuh kayaknya ya itu harus ya secukupnya aja. Tapi ya sekarang sebenarnya udah cukup biasa aja sih perasaannya, nggak yang menggebu-gebu atau gimana gitu. Karena ya di dianya juga chill aja ya, nggak yang ini gitu. Aku nggak tahu apa yang dia rasa. Mungkin dia sebenarnya biasa aja. Aku aja yang terlalu delusional. Tapi aku menikmati perasaan ini karena dia mengajarkan banyak hal yang mungkin dia juga nggak tahu gitu. Dan mungkin dia nggak nyadar, tapi sebenarnya dia memberikan banyak pelajaran, terutama soal manajemen perasaan ke orang yang disukai gitu. Ternyata penting banget gitu. Ya aku belajar banyak sih gitu. Jadi thanks to you, orang yang udah berhasil masuk ke dalam daftar frequently contact on WhatsApp. Itu padahal ya nggak sering-sering amat sih kontak-kontakan. Tapi udah masuk, tapi ya senang sih melihat foto profil dan namanya dan bio-nya tuh. Selalu suka, namanya bagus. Dan nggak bisa aku sebut, meski ya aku nggak semisterius itu sih. Bisa dicari sih kalau mau cari, ada sih di episode sebelumnya yang aku spill tipis-tipis tuh. Ya itulah, gak bisa misterius aku kalau suka sama orang, jadi ya gitu. Mungkin misteriusnya ini sih, ke orang yang bersangkutan itu mungkin gak nyadar, mungkin. Tapi ya nggak tahu juga sih. I don't know apakah dia tahu atau enggak.
Kayaknya enggak sih, kayaknya. Oke, masa ngomongin dia sih ini kayak estafet gitu ya. Topiknya apa, kata terakhir tuh apa itu dibahas gitu. Tapi ya namanya juga free podcast ya kan. Ini episode yang bebas mau ngomongin apa, mau serandom apa yang ada di kepala ya tinggal diomongin aja. Karena sekalian nyobain sound card juga yang akhirnya bisa untuk take podcast, jadi ya aku manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Udah 25 menit sih. Oh tapi ngomong kembali lagi ya, ngomong soal podcast, aku pengen honorary mention. Ada anjay, bener gak sih honorary gimana bacanya? Pengen mention dua podcast yang lagi sering aku dengerin, yaitu In Her View sama podcast Keluarga Artis. Itu top podcastku untuk tahun ini tuh itu. Karena satunya lucu, random, dan itu nyambung sama pembahasan mereka yang mungkin karena kita seumuran ya, jadi kayak mungkin karena kami seumuran jadi kayak kenapa aku tahu ya guyonannya gitu. Terus kalau yang In Her View, itu tadi yang podcast Keluarga Artis. Kalau yang In Her View itu karena yang punyanya Kak Marisa Anita dan kawan-kawan. In Her View itu karena aku suka sama pemikiran para wanita-wanita cerdas yang membahas tentang topik-topik yang beredar di sekitar perempuan gitu. Itu keren sih. Apalagi sekarang udah masuk ke season 2, itu langsung dihajar oleh topik yang sangat bagus banget. Rasanya 1 jam lebih tuh gak terasa men. Kalau yang bahas tuh orang-orang pinter tuh kayak ngalir aja gitu. Meski mostly hampir 80% tuh pakai bahasa Inggris ya. Jadi sekalian listening section itu. Tapi seru banget. Langsung ku like gitu. Aku lihatnya di YouTube sih. Nah, itu mungkin ya yang membuat dua podcast itu especially booming itu karena mereka ada versi, kalau yang In Her View itu ada yang di Spotify, ada yang versi audio. Meskipun video juga ada yang bentuk video tapi di Spotify ada. Tapi mereka juga merambah ke YouTube. Itu mungkin harusnya yang aku tiru ya, supaya podcast tuh berkembang tuh harus di YouTube juga. Cuma sayangnya gini, itu kalau di YouTube juga itu emang kelebihannya pertama orang tuh bisa lihat kita, bisa tahu oh ini podcasternya tuh ini gitu. Terus yang kedua, jangkauan YouTube kayaknya lebih luas gitu daripada Spotify sekarang ini gitu. Jadi sekarang yang aku lihat tuh podcast tuh harus kayak multi gitu loh. Nggak cuma bentuk audio, ada video juga, bahkan di Spotify ada yang bentuk video, terus juga di YouTube juga, terus potongannya itu ditaruh TikTok, ditaruh Reels, ditaruh IG, ada IG-nya juga, mungkin ada X-nya juga, ada Threads, dan lain-lain gitu. Jadi harus cross medsos gitu, medsosnya harus cross posting gitu. Itu yang belum sanggup aku lakukan karena jangankan cross posting ya gitu. Ini aja cuma ngurusin Spotify bentuk audio aja. Itu butuh waktu luang yang emang luang dan pikiran yang emang ada yang perlu disampaikan gitu ya. Kalau hari-hari nggak ada ya nggak ada gitu. Karena bukan naturally entertainer gitu. Yang aku lihat tuh kadang tuh gini, ya memang semuanya butuh
usaha gitu ya, kayak effort gitu. Sebenarnya orang-orang tuh juga ada juga yang nggak suka ngonten gitu, tapi karena iklimnya udah kayak gini, jadi ya mereka nyebur ke sini gitu. Cuma kalau aku pribadi lihatnya tuh nggak selalu juga gitu, nggak selalu juga tuh dalam arti kadang tuh ada yang emang naturally ya pengen misalkan lihat validasi orang atau kayak ya pengen dipuji atau apa mungkin gitu, tapi ada juga yang emang uh, purely pengen sharing tuh ada juga gitu. Nah kalau aku pribadi itu aku nganggapnya aku nggak naturally entertaining gitu, kayak aku nggak terlalu pinter juga ngejokes, terus juga public speaking juga ya masih belajar, terus kayak mau sharing misalkan tentang aku kan psikologi gitu kan, sarjana psikologi, itu juga ya nggak terlalu akademisi banget gitu. Jadi kadang emang kalau menurutku ya, kalau jadi entertainer apalagi kalau mau yang sustain sampai jangka panjang, itu kamu harus sesuatu value yang emang ingin kamu share gitu. Emang ini bakal jadi maslahat untuk orang banyak gitu. Kalau emang kamu cuma randomly ngomongin keseharian yang nggak seberapa itu, misalkan ini bukan mendiskreditkan ya, tapi misalkan aku pribadi kayak, halo guys, aku lagi jaga anak nih, oh aku ini nih kayak apa nih, oh aku lagi di rumah mertua nih, oh aku lagi podcast sama ada bintang tamu nih, kayak HP gitu loh, kayak unfaedah gitu menurutku kalau cuma hanya mengejar pokoknya ya rajin aja gitu, tapi harus punya sesuatu tujuan yang lebih besar dari sekedar eksis atau kayak populer yang instan gitu. Karena aku lihat artis-artis yang sustain, yang benar-benar kayak bisa jangka panjang tuh ya dia stick to their value gitu. Jadi tujuan awalmu, nilaimu tuh apa? Tujuan awalmu nyemplung di dunia ini tuh apa gitu. Itu yang harus terus di-maintain gitu loh. Jadi bukan yang kayak sesaat apa yang lagi viral nih gitu. Ya bisa juga gitu, tapi apa nih gitu. Jangka panjangnya kan harus dipikirin gitu kan. Apalagi sekarang, apalagi 2 kali, gimana sih? Apalagi orang sekarang itu kan ya seperti yang udah dibahas sebelum-sebelumnya, intentional apa ya, kayak fokusnya tuh makin pendek kayak gitu-gitu, terus sekarang banyak konten dan lain-lain gitu. Jadi kamu harus sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Seperti katanya Seth Godin ya, kalau nggak salah, aku dapat itu dari Bang Panji sih. Tapi kalau nggak salah Bang Panji ngutip dari Seth Godin kalau nggak salah. This is yang nggak tahu yang Purple Cow atau yang This is Marketing, itu nggak tahu sih bukunya yang mana. Tapi di era sekarang tuh ya itu. Jadi ya viral itu bonus, tapi nilai itu yang paling penting kalau memang ingin fokus di dunia entertainer tuh. Itu kamu apa nih gitu untuk jangka panjang nih gitu loh. Jangan cuma melejit terus kayak hilang karena kamu nggak bisa maintain ketenaran gitu. Jadi kan kadang ada kan orang yang kayak misalkan ya tiba-tiba jadi kaya karena satu konten atau apa. Terus karena dia nggak bisa atau belum bisa belajar untuk mengelola kekayaan yang mendadak itu, terus dia udah beli tapi nggak bisa manage, itu ya balik lagi gitu. Jadi harusnya
mirip mendaki gunung gitu loh. Kamu mendaki ke kekayaan atau kayak kepopuleran itu juga harus dibarengi dengan mindset yang juga naik gitu. Mindset apa ya? Mindset manajemen keuangan, terus kayak manage apa? Kayak apa nih, nemuin value kamu, tujuan kamu bikin konten tuh apa yang bisa lebih bermanfaat bagi orang. Terus kalau ya uang itu bonus gitu, tapi kalaupun dapat ya berarti gimana supaya kamu bisa at least mungkin nggak selalu bisa dapat nominal yang sama ketika kamu in the peak moment gitu. Tapi setidaknya masih di angka yang ya oke lah gitu untuk hidup gitu. Jadi nggak terlalu foya-foya, nggak terlalu nyimpen juga karena ya mending disedekahin nggak sih gitu. Kalau kebutuhan udah dipenuhi dan lain-lain udah ya disedekahin gitu, diputer. Itu investasi akhirat, dunia akhirat itu sedekah itu. Jadi harusnya itu sih. Jangan cuma mikir kayak pengen populer, pengen segini gitu, tapi ketika kamu dapat pun bonus berupa misalkan uang gitu dan ketenaran gitu, itu apa yang akan kamu lakukan gitu terhadap itu gitu. Meskipun ya agak susah kalau misalkan belum ada ya, belum kejadian tuh agak susah membayangkan gitu. Cuma ya pelan-pelan kita bangunlah mindset kaya itu supaya ketika beneran nanti termanifest, beneran dapet kekayaan, itu kita nggak kaget dan nggak kalap untuk menghabiskan gitu. Tapi udah tahu, oh ini pos kebutuhan, oh ini pos nabung, pos sedekah, pos dana darurat dan lain-lain gitu. Pos buat renov rumah atau pos apa gitu. Jadi kaget gitu. Itu sih. Ini sudah 37 menit. Wah, ini pasti ukuran MB-nya tuh banyak ini. Harus di convert. Kompres convert sih. Convert mau diubah sama apa gitu. Ini udah MP3. Kayaknya free podcastnya segitu dulu kali ya. Ini udah panjang banget. Jadi bagi yang masih survive di dunia podcast, semangat ya. Semoga menemukan waktumu, timingnya ketika berhasil itu tercapai, beneran dikabulkan. Bagi yang mulai hopeless, ya udah terima aja kalau lagi hopeless, dan nanti ya cari cara untuk bangkit lagi atau mungkin berpindah ke passion lain. Ya who knows, nggak masalah juga gitu. No problemo gitu. Mau pindah passion apa gitu. Mumpung masih muda misalnya. Mumpung masih ini, mumpung masih itu. Mumpung masih sehat gitu. Jadi cobain semua gitu. Oke, segitu dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.